Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga terus semangat belajar ya. Oke, di video kali ini Ibu akan memasuki bab baru untuk IPA kelas 7 ya, yaitu di bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, kita throwback dulu ke bab 1 kemarin ya, tentang besaran pokok. Masih ingat apa saja besaran pokok yang ada dalam IPA? Oke, kalau misalnya kalian ingat jembatan keledainya, itu ada waktu, SMP, Juminten, kuat, kan? Jadi ada waktu, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang, Jum-nya itu jumlah zat, Inten-nya intensitas cahaya, kuatnya itu kuat arus. Oke, kita lihat ke salah satu besaran, yaitu massa, ya. Massa di sini didefinisikan sebagai banyaknya materi yang dikandung oleh suatu benda. Nah, kebetulan di bab ini kita belajar tentang klasifikasi materi. Jadi, kita perlu tahu dulu materi itu apa. Oke, materi ini adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh. Ada helium pada balon, kemudian ada es batu, ada parfum di udara, kemudian minyak, balok kayu, gliserin, dan pelat tembaga. Jadi dari ketujuh objek ini, coba kamu kelompokkan berdasarkan wujudnya. Oke, selanjutnya. Coba tuliskan prediksi kamu tentang pengelompokan objek tadi, yang 7 tadi, ke dalam beberapa kelompok, seperti isian berikut ya. Ini bebas, misal kelompok A kamu isinya plat tembaga, kemudian minyak sama gliserin, jadi kelompok A boleh. Nah, jumlah kelompok ini pun bebas tergantung bagaimana pemikiran kamu. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, atau hanya 2, silahkan gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Silahkan kamu tuliskan prediksi kamu. Oke, ini misal ya, prediksi yang Ibu lakukan, es batu, kemudian plat tembaga, dan balok kayu ini berada dalam satu kelompok. Bisa dilihat? Karena bentuknya kaku ya. Oke, kemudian minyak, ada gliserin, ini masuk kelompok berikutnya, kelompok 2, dan parfum di udara, kemudian helium pada balon, ini masuk ke kelompok yang 3. Oke, mungkin kamu ada yang sama? Nah, kita lanjutkan. Ya, that was easy peasy, Sensei. Jadi terlalu mudah mungkin. Ini mah gampang ya, anak SD juga bisa. Saya juga bisa kalau cuman begitu. Nah, coba sekarang. Ibu kasih challenge selanjutnya, tantangan selanjutnya. Nah, kalau misalnya objek ini termasuk pada wujud yang mana? Ini ada neon pada lampu, bukan lampunya ya, tapi isi dari lampunya, neonnya. Kemudian ini ada api unggun. Kira-kira masuk kelompok yang mana ya? Oke, next. Mari kita kumpulkan informasi. Oke, kita mengumpulkan informasi lewat pemodelan ya. Di sini, ini ada wujudnya. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Oke, kita lihat satu-satu. Coba lihat setiap partikelnya. Kalau zat padat seperti apa bentuknya? Oke, kemudian yang zat cair seperti apa? Sudah? Yang gas seperti apa? Oke, kita balik lagi ke yang zat padat. Nah, di sini ada keterangan suhunya, 13 Kelvin ya. 13 Kelvin. Kenapa nggak pakai derajat Celcius ya? Karena satuan internasional dari suhu adalah Kelvin. Nah, kita lihat. Di sini, kalau yang solid, bentuknya seperti apa? Ya, partikelnya kita anggap bulat ya. Apakah dia bentuknya tetap? Nah, segitu-gitu aja kan, tidak ada perubahan. Kemudian, apakah volumenya sama atau tetap? Nah, di sini tidak ada penambahan volume, tetap segini-segini saja. Kemudian, jarak antar partikelnya bagaimana? Oke, kemudian, bisa bergerak nggak? Dia bergerak, tapi di situ saja ya. Coba kalau kita dinginkan. Cool. Make it cool. Oke, 8, 7, 6, 5. Lihat pergerakannya.
Oke, di 13 Kelvin tadi dia geraknya heboh banget kan? Dia bergoyang dengan tetangga-tetangganya itu heboh sekali. Tapi ketika diturunkan suhunya, makin lama goyangan itu semakin santai. Hingga ketika 0 Kelvin, dia diam. Nah, jadi 0 Kelvin ini mutlak ya, semua keadaan materi apapun akan diam, tidak akan bergerak. Seperti itu. Oke, coba di reset lagi. Nah, kita lihat yang liquid. Nah, liquid bentuknya kalau yang tadi solid mah tetap ya kotak gitu. Kalau yang liquid ini berubah-ubah. Nah, ini ada partikel nih. Nih, ada yang jauh ya dengan teman-temannya. Dan lihat, yang bisa bergerak jauh itu partikel-partikel yang ada di luar, paling luar. Yang di tengah sini nggak mungkin dia keluar. Ya, seperti itu posisinya. Oke, jadi dari bentuk tidak tetap, volumenya gimana? Volumenya tetap saja segitu kan, tidak ada penambahan. Kemudian dari jaraknya, kalau yang tadi di padat tuh tetap banget ya. Kemudian kalau untuk pergerakan di sini masih bisa bergerak, tidak seperti yang tadi zat padat ya. Oke, next ke gas. Nah, gas sudah beda lagi nih, sudah memenuhi gelasnya atau tabungnya ini. Nah, kita lihat tadi bentuknya kan ini tidak tetap ya, karena dia bergerak seperti itu. Kemudian volumenya, nah volumenya ini memenuhi ruangan. Jadi misal, kamu punya udara ditiupkan ke dalam balon. Oke, kemudian udara di balon itu dimasukkan ke dalam suatu ruangan atau suatu tempat. Jadi yang tadinya volumenya sebesar balon, sekarang menjadi sebesar ruangan. Berarti itu tidak tetap ya volumenya. Kemudian tadi jarak. Nah, ini juga jarak ya sangat jauh ya, beda dengan yang zat padat dan zat cair. Kemudian geraknya gimana? Nah, kalau yang solid tadi kan yang zat padat tidak bisa bergerak sama sekali ya, cuma bisa bergetar di tempat. Kalau yang liquid ada yang bisa bergerak, itu yang di pinggirannya. Nah, yang di kulit terluar, di bagian tepi zatnya. Kalau gas, ini juga yang di tengah juga bisa bergerak. Jadi semuanya bergerak bebas. Oke, sudah paham sampai sini apa bedanya zat padat, cair, dan gas? Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi kita sudah mengumpulkan informasi ya. Sekarang, nah ini tadi yang zat padat kalau misalnya digambarkan seperti ini kan, bentuknya kotak gitu. Kayak kubus gitu kalau dilihat. Kalau yang ini, kalau yang tengah, ini zat cair, yang di sini gas. Nah, kita tuliskan saja. Oke, tadi kalau zat padat bentuknya seperti apa? Seperti ini. Cenderung tetap ya. Kalau zat cair, bentuknya berubah-ubah. Tapi berubahnya mengikuti apa? Berubah mengikuti wadah. Jadi kalau misalnya kita punya air 100 ml, kita taruh di gelas kecil, ya tetap 100 ml. Tapi bentuknya berubah. Kalau misalnya kita pindahin ke mangkok, jadinya kan bentuknya agak lebih lebar ya dibandingkan dengan yang di gelas. Nah, berarti itu bentuknya mah ya berubah mengikuti wadah, tapi tetap 100 ml. Sedangkan kalau gas, ini juga berubah-ubah. Oke, kalau volumenya, karena tadi zat padat tetap ya, tetap di tempat, berarti volumenya juga tetap. Oke, kalau zat cair, volumenya tadi yang 100 ml dipindahin ke gelas sama dipindahin ke mangkok. Yang sama, volumenya tetap 100 ml, tidak akan nambah jadi 200 ml. Hanya bentuknya saja yang berubah. Jadi, zat cair volumenya tetap. Kalau gas, nah tadi Ibu sudah jelaskan, kamu menaruh udara di dalam balon. Ya, berarti volume mula-mula ya segede balon, segitu. Kan karena gas itu memenuhi ruangan. Kemudian, dari gas yang ada di balon itu, kamu pindahkan ke suatu ruangan kosong. Otomatis, gas yang ada di dalam balon, dia akan keluar dan memenuhi ruangan. Berarti, terjadi perubahan volume yang tadinya segede balon,
Kemudian ketika dilepaskan ke ruangan jadinya memenuhi ruangan, berarti volumenya juga ikut berubah ya. Oke, kemudian jarak antar partikel, dilihat saja ya di sini nih, jaraknya mepet kan, ini mepet. Berarti sangat apa? Sangat rapat ya. Sementara kalau zat cair di sini, ini masih ada space nih, di sini nih masih ada space. Ini masih ada space, tidak terlalu rapat seperti ini. Berarti di sini agak renggang ya. Oke, selanjutnya yang gas. Yang gas nih rongganya banyak banget ya. Berarti di sini sangat renggang. Oke, kemudian tadi di simulasi tadi kamu lihat kan bagaimana pergerakan partikelnya. Nah, di sini pergerakan zat padatnya hanya bisa bergetar di tempat saja. Jadi hanya geraknya sangat sedikit sekali ya. Bagaimana dengan zat cair? Tadi kalau di simulasi ada yang bergerak, dia juga bervibrasi, tapi ada beberapa partikel yang dia itu jalan-jalan, ya kan? Nah, berarti di sini zat cairnya geraknya itu agak bebas. Sementara kalau yang di gas, tadi kan dia sangat bebas. Jadi di sini gerak partikelnya itu sangat bebas ya. Nah, kemudian kita lihat mana yang dari ketujuh objek tadi yang sesuai dengan ketiga wujud ini. Coba lihat ada es batu. Ini kita lihatnya es batu tok ya, tidak melihat ketika dia sudah mencair jadi air. Kita lihatnya es batu tok saja. Bentuknya kan tetap ya segitu. Volumenya juga ya sama. Nah, kalau kalian bikin es batu yang kotak, yang ada cetakannya, bentuknya segitu, volumenya segitu. Kemudian jarak partikelnya sangat rapat dan gerak partikelnya sangat sedikit. Oke, kemudian ini ada plat tembaga. Dilihat juga apakah punya ciri-ciri di atas. Kemudian ada balok kayu. Nah, ketiga objek ini merupakan zat padat. Oke, bagaimana dengan zat cair? Nah, dilihat di sini ada, bukan air ya, ini agak kental, namanya gliserin. Oke, gliserin ini memenuhi wadah, ya bentuknya cair ya, dari sendok atau dari botol gitu ya, dia dipindahkan ke gelas, ya seperti itu. Cirinya mirip-mirip dengan zat cair yang tadi. Dan ini minyak, ya kalian tahu lah ya, minyak seperti apa. Oke, bagaimana dengan helium pada balon? Jadi yang dilihat itu adalah gas yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam balonnya. Ini gas helium. Jadi bukan dilihat balonnya, bukan dilihat si tabungnya, tapi gas yang ada di dalam si balon. Oke. Kemudian di sini parfum. Lah Bu, kan parfum tuh cair, ya kan? Tapi ketika disemprotkan itu diubah dari cair menjadi gas. Nah, partikel-partikel gasnya ini yang ada di ruangan. Kayak misalnya kamu nyemprotin parfum di suatu ujung ruangan dan kamu berada di ujung yang lain. Kecium tidak si parfumnya? Ya tercium karena si gasnya itu bergerak dengan sangat bebas. Jadi dari kamu yang ada di ujung ruangan, kemudian di sini disemprotkan parfum, ya dia akan bergerak si partikel parfumnya. Sama halnya dengan kalau kamu kentut di ruangan ya nggak jauh beda dari itulah. Oke, kemudian. Nah, bagaimana dengan neon pada lampu dan api unggun? Oke, kita lihat dulu bentuknya. Lihat bentuk di si api ini. Dia kan bisa berubah-ubah kan sepanjang waktu. Nah, berarti bentuknya tidak tetap. Nah, bagaimana dengan neon pada lampu? Bu, kan kelihatannya segitu-gitu, Bu. Lampunya segitu, ya berarti dia mengisi ruangnya segitu. Ya, sama halnya kayak yang tadi, kalau gas yang ada di dalam balon dipindahkan ke dalam ruangan, maka hasilnya akan terjadi perubahan bentuk. Yang tadinya bentuknya balon jadi bentuk ruangan. Nah, ini juga sama. Di dalam lampu ini, si neonnya itu sebenarnya bentuknya tidak kotak kayak si lampu ini, dia hanya mengisi si lampu. Jadi kalau neonnya dipindahkan ke yang lain, misal ke lampunya itu yang bundar, yang seperti ini, lampunya neon yang melingkar seperti itu,
ya kan bentuknya walaupun jumlahnya sama, volumenya sama, misal ya yang segini dipindahkan lagi ke neon yang bundar tetap sama gitu. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Untuk volume gimana? Api kan tadi bentuknya segitu ya, bisa besar, nanti kan kalau lama-lama dia bisa mengecil, berarti volumenya tidak tetap. Nah, bagaimana misal yang ada di lampu? Tadi Ibu bilang volume ya, maksudnya adalah jumlah neon yang dipindahkan. Nah, ketika coba yang dilihat adalah karena dia memenuhi ruangan, berarti volumenya itu adalah volume lampunya memenuhi. Nah, apakah sama volume lampu yang panjang ini dengan neon yang bundar seperti ini? Kan tidak sama, bisa jadi berubah. Oh ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi tidak sama gitu. Jadi di sini tidak tetap. Nah, jarak antar partikelnya, ya kan dari sini dia bisa bergerak bebas kan? Yang ada di sini bisa ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana seperti itu. Kemudian walaupun di sini kelihatannya tek ya warna hijau doang, tapi dia bergerak acak ke sana, kemudian tumbukan seperti itu. Nanti tuh dia kadang geraknya zigzag gitu, seperti itu. Jadilah si ini terlihatnya menyalanya utuh. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi bergerak bebas, jarak partikelnya kalau dia bisa bergerak berarti renggang. Nah, apakah ini gas? Oh, kalau api dan neon, apa bedanya gas dengan kedua benda ini? Ini bukan gas ya, ini namanya adalah plasma. Apa plasma? Gas yang berpijar atau menyala. Jadi sesuatu yang menyala itu namanya adalah plasma. Oke, kayak misalnya sekarang ada tren TV plasma. Itu juga memanfaatkan sifat zat yang seperti tadi. Ya. Oke, jadi hari ini kita dapat mengenal wujud benda. Ada 4 ya. Jadi sebelumnya kita cuma tahu 3, ada zat padat, cair, dan gas. Sekarang ada tambahan plasma. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys!